bapaknya, mantan presiden yang juga bapaknya wakil presiden, ternyata menunggak pajak. Apa kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani buat orang-orang yang nggak bayar pajak? Yang nggak bayar pajak itu berarti nggak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus. Kita-kita rakyat ini mungkin ada yang menunggak pajak ya, karena memang nggak punya duit buat bayar pajak ya, namanya juga rakyat kan. Pasti ada yang punya masalah keuangan. Tapi ini kan orang-orang yang punya duit, punya perusahaan, anak mantan presiden, masa pajak mobil aja nunggak? Kan begitu pertanyaannya. Akhirnya, pajak mobil itu pun dibayar oleh perusahaan Kahiyang Ayu ya. Besoknya pada tanggal 1 Mei, pas hari buruh tuh ya, pajak mobil itu sudah dibayar lunas. Setelah viral dan dihebohkan oleh para netizen dan jadi berita di media. Atau ikut sama Pak Luhut ya. Kan pernah ada pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan mempersulit urusan administrasi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Takut sama netizen, takut sama Bu Sri Mulyani, atau takut sama Pak Luhut nih. Nah, walaupun pajak sudah dibayar, tetap saja ya berita di media tidak menjadi berita yang positif buat pihak Jokowi. Contohnya ini ya, dari media Viva Co.id. Judulnya, mobil Innova Jokowi yang viral nunggak pajak saat ke Polda telah lunas dibayar. Dari judul itu seakan kalau nggak viral ya nggak bakal dibayar sama Pak Jokowi ya. Iya nggak sih? Yang disebutkan mobil Jokowi, bukan mobil perusahaan Kahiyang Ayu yang dipakai oleh Jokowi ya. Jadi yang kelihatan nunggak pajak ya Pak Jokowi, mantan presiden, dan bapaknya wakil presiden. Memang banyak juga ya kejadian warga masyarakat yang menunggak pajak kendaraan mereka. Tapi itu nggak bakal jadi berita dong. Karena biasanya alasannya karena belum punya uang. Mau dimarahi sama Bu Sri Mulyani atau Pak Luhut, ya pasrah aja, wong beneran nggak punya duit. Beda dong sama mantan presiden yang juga bapaknya wakil presiden. Masa nggak punya uang buat bayar pajak mobil 6 jutaan aja loh. Bukan angka yang fantastis. Namun dari angka 6 jutaan itu jadi banyak pertanyaan yang timbul ya. Bagaimana dengan mobil-mobil yang lain? Baik milik pribadi maupun dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Jokowi. Itu soal bayar pajak kendaraan saja. Bagaimana dengan pembayaran pajak lainnya? Apakah semua sudah dibayar? Atau masih ada yang nunggak? Itu baru soal pajak. Bagaimana dengan kewajiban atau aturan-aturan lainnya? Apakah semuanya ditaati oleh keluarga Jokowi? Ya mau gimana kan? Pamannya Gibran saja melanggar etik di MK. Jadi apakah tunggakan pajak itu harus dimaklumi oleh rakyat, oleh publik? Diterima aja deh ya, wong etik di MK aja dilanggar. Ya nggak sih? Harusnya ya, walaupun viral, jangan dibayar, jangan dilunasi, ya kan? Dengan begitu kan makin kelihatan kekuatan keluarga Jokowi. Yang nggak takut sama Bu Sri Mulyani maupun Pak Luhut. Yang ini saya bercanda ya. Sebagai warga negara yang baik, saya tetap menyarankan agar Pak Jokowi dan keluarga membayar semua pajak yang berlaku di negara ini. Masalah tunggakan pajak ini membuka pintu baru kritik terhadap Jokowi dan keluarga. Kritik ini disuarakan oleh Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara bernama Sugianto yang dimuat di media. Bahwa dengan memakai mobil yang menunggak pajak, apalagi mobil itu milik perusahaan putri Pak Jokowi sendiri, Kahiyang Ayu. Apalagi ketika memakai mobil itu, Pak Jokowi mendapat kawalan dari Pas Pampres dan disorot luas oleh media. Maka kejadian nunggak pajak itu memperlihatkan adanya kelalaian administrasi yang melukai citra keteladanan. Ini kita setuju dong ya. Masa mantan presiden dan sekaligus bapaknya wakil presiden memberikan contoh yang buruk pada masyarakat di bawah sorotan media dengan santai memakai mobil yang menunggak pajak. Seakan ancaman dari pejabat tinggi seperti Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut itu. Nah, tentu juga didukung oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Nah, ini kan program terbaru ya, artinya selama ini belum pernah ada program seperti itu. Saya pribadi sih mendukung, artinya selama hak anak tidak hilang dalam hal ini proses pembelajaran, dan juga dan juga harus ada target output mereka ini setelah selesai mengikuti pelatihan selama 6 bulan,
apa yang didapat? Nah, seperti itu. Perubahan apa yang sangat mendasar. Nah, ada beberapa tadi yang menyampaikan tentang kekhawatiran. Setelah mengikuti pelatihan di barak militer, ada sedikit perubahan perilaku dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau budaya di Indonesia dengan di Barat mungkin berbeda. Tapi kita berpikir yang positif, insya Allah setelah adanya pendidikan di barak militer, mereka akan berubah ke arah yang lebih baik. Karena ini adalah generasi muda, generasi harapan bangsa yang mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi mereka akan menjadi orang yang berguna dan baik. Nah, kemudian juga perlu diingatkan juga bahwa kondisi anak ini kan tidak sama masing-masing secara fisik kan. Artinya begini Bang, semuanya. Ya mungkin kan kita tidak bisa melihat secara umum ya kesehatan mereka bagaimana. Yang semula santai-santai, tiba-tiba dididik dengan cara mungkin semi militer lah dikatakan seperti itu, harus disiplin dan lain sebagainya. Jangan sampai pada saat berbaris jatuh pingsan atau lebih ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ini penting, kita ada waktu ospek saja mungkin ya ada yang pingsan, ada yang lain dan lain sebagainya. Tapi saya juga mengharapkan tim kesehatan juga standby terus di situ, memantau perkembangan kesehatan anak. Jangan sampai terjadi hal yang lebih jauh lagi. Kayak saya kira teman-teman paham itu. Jangan sampai program yang sudah dibentuk, dijalankan, ada insiden yang mungkin agak ekstrim menjadi berita nasional. Nah, saya kira juga kita sebagai anak bangsa tentu mengharapkan generasi kita, generasi penerus ini menjadikan anak-anak yang punya karakter, punya tanggung jawab, mental baja, dan punya tanggung jawab. Nah, insya Allah dengan program ini, walaupun ada sedikit pro dan kontra, kemudian juga kita menanggapi tidak boleh dengan berlebihan ataupun emosi. Nah, kemudian juga untuk evaluasi juga pasti akan ada itu. Nah, kemudian juga selama ini kan mungkin kalau saya lihat di media sosial, mungkin yang diperhatikan itu kan mereka mengunjungi barak itu kan hanya Pak Gubernur ya. Mungkin juga dari dinas kesehatan, dinas pendidikan provinsi kabupaten juga dilibatkan supaya mereka evaluasi pendidikan mereka sudah sesuai atau belum begitu. Saya kira itu dulu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Henry. Saya sambut yang baru masuk dulu. Sebentar Bang Anugrah sebentar ya. Saya sambut dulu baru masuk Cak Gandhi. Assalamualaikum Cak Gandhi. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya Cak, aduh malam itu Cak rungkat aku Cak. Padahal lagi Cak, aku sengaja naikin tuh media Nusantara, Cak Gandhi ketemu dengan CH kan masa perbatasan kemarin itu belum selesai kan. 650-an mata memandang. Padahal malam itu nggak ada ngobrol biasa, maksudnya nggak ada yang kasar sih. Aku cek rekamannya tiba-tiba rungkat, dibikin tuan tok-tok aduh. Tenang Cak, aku masih nungguin Bang CH-nya nanti. Kalau masih Cak Gandhi masih pingin dengan Bang CH-nya. Pas yang kemarin. Oke, Cak, silakan Cak. Mungkin mau ke tema atau mau menanggapi yang Cak dengar barusan apa disampaikan Bang Henry. Silakan Cak. Oh, langsung saya ya. Oh ya, langsung. Biar temanya nanti yang mana? Yang ini. Temanya yang ini di sebelah boleh. Menanggapi satu persatu boleh Cak. Tentang wacana Capres 2029 gitu ya. Ya, ini kan kita cek ombak nih Cak. Menurut Cak gimana itu? Ya. Silakan. Kalau saya mengatakan memang jujur aja ya. Saya itu kalau 2029 itu dulu kalau kita 2014 kita punya pemikiran konsep 2019 gitu. Begitu pula di 2019 itu muncul dan mampu menganalisa gitu untuk 2024. Nah, sekarang kalau saya ya pribadi di 2009 itu saya agak absurd. Jadi agak blur. Begini. Kalau Pak Prabowo mencalonkan lagi di 2029 ya, dengan formasi yang sama misalnya dengan Gibran kan begitu. Ini saya katakan misalnya ya. Ya sudah, saya anggap sudah tidak ada pemilu. Karena apalagi yang mau diperjuangkan dia pasti menang. Karena berkaca di 2024 kan agak lucu ya kalau misalnya Gibran ini naik lagi gitu. Apapun perdebatan pada waktu itu yang jelas
ya putra daripada seorang mantan presiden Joko Widodo ini sudah termasuk bagian daripada perusak konstitusi. Itu jelas itu. Apapun alasannya itu tidak bisa diterima itu. Semua itu berhenti di atas persidangan dan itu buat saya itu buruk demokrasi itu. Terserah analisa atau pendapat seperti itu adalah sah atau tidak sah. Yang pada dasarnya itu sudah tidak sah. Indonesia ini ya Pak, kalau kita itu mengikuti cara-cara politik seperti ini, saya sangat meyakini ya 11.000 triliun ya, Indonesia itu nggak akan bisa berjalan dengan ruhnya itu. Oh, kirain tadi Cak 11.000 triliun di kantong saya. Oke, lanjut Cak. Ya itu juga nggak mungkin. Sedangkan 10 juta aja pekerja aja nggak ada, apalagi 11 triliun kan gitu. Dapat duit Kan dari ada di mana? kantong saya, Cak. Lanjut, Cak. Jadi kalau misalkan prediksi seperti ini, informasi seperti ini, kalau misalkan Pak Prabowo menggunakan formasi di 2024, jujur aja, pemilih Pak Anies itu nggak ada itu. Mereka lebih menunjukkan gercos gitu, gerakan coblos semua. Gitu. Saya sangat meyakini itu. Waalaikumsalam, Bang Eron. Jadi saya sangat meyakini ke sana itu. Karena apa ya? Mungkin pakai kardus lagi ya Bang Putra. Bagaimana? Pakai kardus lagi, lebih tipis lagi Ya, kardusnya. intinya regulasinya kan sudah dirusak. Iya kan? Kalau misalkan orang itu mengatakan, ya itulah, ya politik itu dinamis, ya ini politik. Saya itu agak malu mau menceritakan ke sana itu. Kok bisa begitu gitu loh. Kita ini bicara apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara segala sesuatu itu dengan kejujuran itu pasti ya berujung baik kok. Kalau apa ya, rencana-rencana kayak gitu tuh nggak akan bisa itu. Oke, Cak. Ya. Ditahan dulu, Ya. Cak. Agak tipis dulu, Cak. Sebentar, Bunda. Saya sebelum ke Bang RS semua akunnya kena ban ya? Ya, Bang Eron. Iya. Semua akunnya aku tengok tuh kena blokir tuh. Iya, betul. Oke. Tahan dulu ya, Bang. Oke, Siap. saya mungkin Host, aku tuh ya. kalau prolog itu harus ada selesainya gitu. Lu kayak orang kita bernafas baru tarik udah kamu putus. Sialan juga ini host ini. Enggak, mungkin ada mau menanggapi dulu Bang, gitu Bang. Nanti kan biar enak Oh, lagi. gitu. Nanti. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke, Bang RS tahan dulu ya, Bang Eron. Waalaikumsalam, anak jenderal. Oke, Bang, saya ke siapa dulu nih, Bang Anugrah. Tadi mau ini ya, ada mau dibantah tadi, maksudnya ada mau menanggapi. Silakan, Bang Anugrah. Ya, Bang Anugrah. Siapa? Tadi kan itu sempat berkembang ya soal kinerja Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya sebenarnya bukan mau membantah tadi, tapi cuma mau sekedar kasih tanggapan biar wacananya juga berimbang. Kan pertama tadi poinnya saya lihat coba dibandingkan apple to apple antara Kang Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Padahal sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini kan baru beberapa bulan jadi gubernur gitu. Sementara Anies kan kemarin sampai selesai dia jadi gubernur. Jadi menurut itu belum apple to apple menurut saya. Kedua, sempat disinggung soal gagasan. KDM dianggap tidak memiliki gagasan karena dia lebih cenderung kerja ke bawah. Nah, menurut itu kurang nyambung menurut saya statement seperti itu, karena begini, justru apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekarang ini secara spontan dan out of the box itu adalah gagasan besar menurut saya. Ya, kenapa? Karena apa yang dilakukan itu menurut saya itu tidak dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin lain sebelumnya. Perkara kemudian kebijakan itu benar atau salah kan pasti masih debatable. Nah, ukurannya bukan di tingkatan elit politik atau di tingkatan para elit ya, tapi ukurannya adalah dilihat kemanfaatannya di tingkat masyarakat kelas bawah. Misalnya begini, pertama kali dilantik Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba dia melakukan kebijakan pembersihan kali Bekasi itu.
yang menjadi penyebab kemarin Bekasi. Ya. Hanya hitungan beberapa bulan bukan main kali Bekasi yang selama puluhan tahun ditempati oleh penghuni-penghuni yang dianggap liar yang menyebabkan banjir, itu tiba-tiba bersih. Hanya dalam hitungan bulan. Padahal sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun itu pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak mampu melakukan itu, dan Bekasi selalu banjir. Itu satu. Itu menurut saya itu gagasan itu, dan itu terobosan. Kedua, misalnya, ini kita fair-fairan saja ya. Kedua, persoalan anak-anak dikirim ke barak militer. Sebenarnya itu bukan dikirim ke barak militer yang paling tepat, tetapi militer bukan mengintervensi sebenarnya, bukan melakukan militerisasi kepada anak-anak ini. Tetapi menurut saya ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi kemudian meminta kepada bupati-bupati seluruh kabupaten se-Jawa Barat untuk meminta bantuan kepada pihak militer untuk mendidik anak-anak ini. Nah, Gitu. itu baru pas. Itu baru pas. Nah, Bang, sedikit bang, izin bang, tunggu dulu. Abang Tunggu dulu, Anugrah. saya selesaikan dulu. Ya, nah gini bang, sedikit bang. Kemarin juga ada naik yang dari warga Jawa Barat, ya kan. Ya. Memang abang itu dia memilih juga. Cuma dia nggak suka dengan apa yang dilakukan KDM itu mengenai abang tadi bilang membersihkan kali itu. Kenapa kok langsung harus dia turun? Kan ada perangkat-perangkat gitu. Jadi seolah-olah KDM ini penceritaan, apalagi kan sekarang ini kan dia YouTube-nya kan lagi naik-naiknya itu. Oke, saya Itu jawab ada ya. sih, ada bantahan protes itu Oke. kan. Kenapa kan Nggak banyak apa-apa, Bang, perangkat-perangkat nggak di bawah apa-apa. gitu. Kenapa dia harus turun gitu. Ini kayak Oke. pencitraan.